dilakukan dan bagaimana persiapan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini, Pak? Ya, yang jelas seperti yang tadi saya sampaikan bahwa arah ke depan ini adalah bagaimana kita mengembangkan layanan pendidikan bermutu untuk semua, dan itu menjadi bagian dari quick win Pak Presiden Prabowo. Dan kalau tadi sudah disampaikan, kita akan memperluas akses pendidikan untuk semua, baik untuk mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil, kelompok difabel, maupun juga mungkin ya kelompok masyarakat yang terpinggirkan karena berbagai hal, supaya mereka tetap mendapatkan layanan pendidikan. Nah, bentuknya bisa dengan mendirikan unit sekolah baru, walaupun itu dikatakan sudah tidak ada peluangnya, tapi mungkin kita memperbanyak rumah belajar. Ya, dengan rumah belajar itu mudah-mudahan mereka bisa dapat belajar dengan mudah, tidak terlalu jauh dari rumahnya. Dan untuk itu maka kami akan mendata anak-anak atau mereka yang berusia sekolah yang memang belum mendapatkan akses untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian yang kedua, yang untuk pendidikan bermutu perlu peningkatan sarana prasarana, dan ini juga memang bagian dari quick win dari pemerintah Pak Prabowo. Dan beliau tadi menyampaikan untuk kepentingan pendidikan itu harus diprioritaskan dalam APBN, sehingga kami berusaha untuk bagaimana memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang mungkin susah atau belum memenuhi persyaratan. Tapi memang ini harus kita koordinasikan dengan pemerintah daerah, karena beberapa hal menyangkut pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari otoritas pemerintah daerah. Dan itu kenapa kemudian kami juga kembali berusaha untuk nanti untuk berkoordinasi dengan kami. Nah, itu yang berkaitan adalah yang tadi juga saya sampaikan, peningkatan kualitas guru ya, guru bidang studi, guru BK, mungkin peningkatan kualitas guru agama supaya mereka punya peran-peran konseling, termasuk juga peran untuk penanaman pendidikan nilai dalam setiap mata pelajaran, dan terutama juga tadi pelatihan untuk guru IPA, guru matematika, dan mungkin juga yang lainnya. Dan untuk tahapannya serta bagaimana pelaksanaan nanti kami bicarakan lebih lanjut. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kebutuhan dan tantangan untuk meningkatkan kualitas. Anggarannya naik ya, Pak ya? Anggaran. Terima kasih rekan-rekan. Kayaknya iya, tapi angkanya saya belum tahu ya. Baik. Ya, kasih jalan. Ya, ini mau udah kita itu anak-anak Indonesia. Apa itu berarti melanjutkan kurikulum mereka yang Oh, bukan, itu yang kemarin kita ketemu presiden di istana. Yang itu sudah kami bahas dengan Kementerian Keuangan. Itu peningkatan kualitas pembelajaran. Dan pembelajaran kan belum bicara mengenai apakah merdeka belajar dilanjutkan atau tidak, itu belum kami bicara. Ya, tadi bentuk afirmasi kepada Bu Supriyadi seperti apa? Beliau kan sekarang sedang apply untuk P3K. Nah, kita bantu untuk pada saat ikut tes, mudah-mudahan dapat diterima. Pak Kamera. Ya. Oke, jadi dari kantor beliau mau berambangnya sekolah unggulan itu konsepnya itu maksudnya kayak Pemerintah, dan tentu harus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan instansi-instansi terkait yang lainnya. Dan itu juga harus tentu saja melalui pemetaan dan pengkajian yang serius kan, karena guru ini kan kategorinya ada yang memang guru yang sudah ASN, yang dia adalah PNS, ada juga ASN yang P3K, dan juga ada mereka guru-guru honorer, baik yang mengajar di sekolah-sekolah negeri maupun yang mengajar di sekolah swasta. Jadi kompleksitasnya tidak sederhana, dan karena itu kita harus melihat masalah ini dengan sangat hati-hati, dengan sangat seksama sebelum kita mengambil kebijakan menyangkut kesejahteraan guru itu. Itu terkait dengan zonasi, kebijakan zonasi apakah dilanjutkan atau dievaluasi, Pak? Ini juga sesuatu yang semuanya harus kita kaji ya, semua harus kita kaji. Karena kan juga plus minus ya, banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi tentu saja semuanya akan kita lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu saya dalam beberapa saat ini nanti akan minta masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah daerah, dari masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, maupun dari rekan-rekan wartawan. Teman-teman masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya.
Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar. Saya kan selama ini banyak ceramah, mungkin nanti saya banyak mendengar, tidak banyak ceramah. Pak, dalam pendidikan ada wajib belajar 13 tahun. Nah, dengan ada pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar Khusus, itu tuh apa sih target dari pendidikan dasar kita? Jadi wajib belajar 13 tahun itu adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terutama adalah pendidikan usia dini. Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tetapi prasekolah itu akan menjadi perhatian dan itu juga yang memang menjadi fondasi untuk pendidikan di tanah air kita ini. Di banyak negara maju, pendidikan prasekolah itu sangat penting. Tapi harus kita pahami bahwa pendidikan prasekolah itu tidak semuanya harus diselenggarakan di sekolah formal. Kita kan punya lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan non formal, sehingga kita mendorong untuk ada kemitraan strategis dengan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Ya, untuk wajib belajar kan 12 tahun nih. Sekarang ada di MK itu kan digugat bagaimana swasta juga Iya, semakin betul. didukung, dan wajib belajar Betul. berkualitas itulah yang sekarang ini sedang jadi Betul. tantangan kita. Karena Pak itu Prabowo punya pesan khusus. tadi saya menyampaikan bahwa dalam kita melaksanakan program ini dan oleh karena itu maka partisipasi masyarakat itu sangat kita perlukan. Saya berusaha untuk bagaimana dalam kesempatan ini menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerahan gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif dan juga adaptif. Yang dengan itu tentu saja kita mendorong partisipasi masyarakat dan juga prakarsa-prakarsa kreatif bagaimana agar pendidikan kita ini lebih maju, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan satu hal yang saya kira menjadi komitmen kita juga menuntaskan kesempatan belajar sehingga mereka yang selama ini tidak bisa melanjutkan pendidikan bisa karena tempat tinggalnya, bisa karena keadaannya, bisa keadaan fisiknya, bisa juga karena faktor-faktor lain. Ini mudah-mudahan bisa kita layani semua karena itu adalah kewajiban konstitusional pemerintah kepada masyarakat karena setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Terkait kurikulum Merdeka seperti apa? Kami juga harus mengkaji ya, ini kan masih baru kan, kurikulum ini kan masih baru, bahkan penerapannya walaupun sudah dinyatakan harus diterapkan semuanya kan juga dalam prakteknya juga belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan. Jadi kita lihatlah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat. Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, tapi yang penting lagi juga bisa menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Prof. Sama juga. Jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati. Saya belum sampai pada keputusan itu. Intinya kami ingin mendengar dulu. Kami ingin mendengar dari internal, juga ingin mendengar dari para pakar, dari masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan.